Apa sih resiko paling parah ketika kita telat atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online? Oke, mungkin bagi sebagian orang ada dua perbedaan nih ya. Sorry, ada satu perbedaan, di mana ada yang bilang bahwa resiko paling parahnya itu DC datang ke rumah. Tapi di satu sisi ada juga yang bilang ya risiko terparahnya adalah slik OJK. Nah, di mata hukum, di mata pemerintah, risiko terparahnya adalah slik OJK. Di mana sebenarnya OJK sendiri sudah meminta atau memberikan surat edaran atau memberikan bisa dibilang aturan juga sih. Risiko terparahnya dan nasabah kalau nggak bisa bayar, ya udah masukkan ke Slik OJK, laporkan Slik OJK di mana dia akan kena sanksi, tidak akan bisa mengajukan pinjaman lagi, tidak akan punya hak untuk meminjam-minjam lagi di tempat lain karena namanya sudah tercantum di Slik OJK dan keterangannya buruk, serta ini bisa disebut orang adalah blacklist BI checking. Sehingga ini akan mempersulit teman-teman ketika mengajukan cicilan atau kredit barang-barang besar lainnya. Contoh mungkin mobil, mau beli rumah, KPR, itu akan susah karena ini tidak akan bisa bersih selama kalian belum membayarnya atau dianggap sudah dibayar. Ya, ini dua hal yang berbeda nih. Kalian membayarnya atau dianggap sudah membayar. Karena yang bisa melepas slik OJK kalian adalah si pinjolnya. Kalian sudah membayar utang, pinjolnya akan melepas slik OJK. Nah, ada juga kasus yang orang tidak membayar, tapi pinjolnya tetap akan melunaskan hutang orang tersebut dan dianggap sudah bayar. Itu ada. Karena inilah kenapa kok ada yang bilang bahwa utang pinjol bisa lunas otomatis. Ya kayak gitu. Tapi kembali lagi, tidak semua orang real mendapatkan fasilitas yang sama. Utangnya otomatis lunas, nggak semua. Jadi buat teman-teman sekalian yang berharap utangnya akan lunas, ya itu butuh waktu dan proses yang cukup lumayan panjang. Bisa setahun, bisa 2 tahun. Tapi ya ada kemungkinannya bisa lunas otomatis. Dan kalau kayak gitu, berarti slik OJK bersih otomatis. Nah, tapi ini adalah sisi di mana sekarang kayaknya orang nggak begitu peduli, tapi lebih takut kepada DC lapangan yang datang. Pertama mungkin takut malu, karena tetangga akan tahu, keluarga akan tahu, dan lain sebagainya. Yang kedua, ya takut ngelihat berhadapan dengan DC yang seram-seram. Tapi saya rasa sih makin kesini yang kedua ini mulai jarang ya. Yang pertama aja sih, takut, tapi takutnya bukan takut kekerasan atau yang lainnya, lebih ke malu. Kalau ada ribut-ribut, tetangga tahu, keluarga tahu, nah itu akan jadi berabe. Nah, ini sih yang paling buruk. Nah, ketika kalian sudah mengetahui ini yang paling buruk ya sekitar dua itu aja, atau mungkin bunga membengkak itu ya termasuk udah pasti kalian pasti menyadarinya, nggak mungkin enggak. Itu juga resiko terberat kalau bagi kalian itu lebih berat dibandingkan DC ataupun dibandingkan slik OJK, ya itu termasuk terberat juga. Karena seperti yang saya bilang tiap orang itu mempunyai eh apa ya tingkat bukan perbedaan, tingkat keberatan yang berbeda-beda. Ada yang satu orang lebih pusing masalah denda, ada. DC nggak takut, cuman takut denda, ada. Ya, nggak takut DC, nggak takut denda, cuman takut slik OJK karena mereka punya impian untuk beli rumah, untuk kredit rumah, ada juga. Ya, cuman menurut saya pribadi kalau kalian aja saat ini masih belum sanggup untuk membayar semua utang-utang pinjol kalian, nggak mungkin kan teman-teman kepikiran untuk mengambil KPR rumah dalam waktu dekat. Harusnya nggak mungkin. Nah, oleh karena itu, ya demi untuk mencicil rumah, katakanlah seperti itu, ya mau nggak mau ya kalian harus memperbaiki finansial teman-teman dulu, biar bisa di-approve rumahnya, biar bisa beres masalah slik OJK atau blacklist BI checkingnya. Itu perlu teman-teman lakukan. Tapi kan itu bisa nanti-nanti guys. Itu bisa menyusul gitu loh. Yang penting sekarang kalian bisa tenang, mulai bisa konsisten, mulai bisa fokus untuk memperbaiki kehidupan kalian satu demi satu. Misal, kalian sekarang ya amit-amit ya, mungkin kena musibah kemarin, habis di PHK. Nah, kalian harus berusaha mencari pekerjaan baru dulu. Gak usah mikirin utang dulu. Utang mah galbay aja dulu gak apa-apa. Nanti kalau udah punya pekerjaan, udah punya penghasilan tetap, baru pikirin strateginya. Sisihkan uang sebagian untuk melunasi utang-utang kalian. Nanti kalian kalau udah kekumpul hutang pokok kalian, teman-teman bisa nih negosiasi dengan pinjolnya. Boleh nggak kita
pengajuan untuk penghapusan denda, bunga, pemutihan lah istilahnya seperti itu. Jadi kalian cukup bayar hutang pokoknya aja, kan bisa. Tapi jangan lupa teman-teman juga harus meminta surat bukti lunas dari pinjolnya ketika kalian sudah melunasi hutang pokok tersebut. Jadi nggak tiba-tiba ditagih nanti ke depannya ya. Repot, udah bayar masih ditagih aja. Oke, mungkin segitu dulu video yang ingin saya sampaikan buat teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekali lagi, nggak usah takut soal pinjol. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Teruslah berdoa, karena berdoa itu akan sedikit menguatkan pikiran dan hati kalian dan membuat kalian bisa berpikir lebih positif lagi ke depannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.